Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi kita berjumpa di dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila kelas 10 untuk elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan salah satu materi yang ada di dalam elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu tentang konstitusi. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian tentang konstitusi, baik itu dari asal katanya maupun pendapat dari para ahli. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan pentingnya konstitusi bagi sebuah negara. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengklasifikasikan atau menggolongkan jenis-jenis konstitusi. Dan yang terakhir, siswa dapat mengidentifikasi jenis konstitusi yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, kita akan memahami sebetulnya apa itu konstitusi, baik dari asal katanya maupun dari pendapat para ahli. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait apa itu sebetulnya konstitusi dan juga pengklasifikasiannya, saya akan terlebih dahulu bertanya kepada kalian semua. Apakah kalian tahu apa itu konstitusi? Mungkin beberapa dari antara kalian sudah tahu apa itu konstitusi. Dan mungkin tidak sedikit juga dari kalian yang belum tahu apa itu konstitusi. Nah, bagi kalian yang sudah tahu apa itu sebetulnya konstitusi, dari mana kalian tahu istilah tersebut? Mungkin ada yang menjawab dari koran yang kalian baca, mungkin dari berita TV yang kalian lihat, atau mungkin dari berita online. Nah, konstitusi itu bisa kita ibaratkan sebagai sebuah aturan main. Mungkin kalian pernah ya bermain salah satu permainan yang cukup banyak dimainkan oleh orang di Indonesia, yaitu permainan monopoli. Nah, monopoli itu adalah salah satu permainan yang mana di dalamnya dimainkan oleh beberapa orang, dan kemudian di situ kita dapat membeli atau menjual ya aset-aset yang ada di permainan tersebut. Nah, di dalam permainan monopoli tentu ada sebuah yang namanya aturan permainan. Nah, kenapa sih di dalam monopoli ataupun permainan-permainan yang lain perlu adanya sebuah aturan main? Ya, tepat sekali. Jadi tujuan dari adanya aturan dalam sebuah permainan agar tidak ada pemain yang berlaku curang dan supaya permainan dapat berjalan lancar. Kita dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika sebuah permainan itu tidak ada aturan mainnya. Orang dapat berlaku curang dengan seenaknya sendiri, orang dapat memainkan permainan tersebut sesuai dengan keinginannya tanpa adanya panduan yang jelas. Sehingga ketika tidak ada aturan main, maka ya permainan tersebut tidak akan berjalan lancar, dan di situ pasti ada yang namanya permasalahan antar pemain. Nah, aturan itu juga yang diterapkan dalam sebuah negara. Jadi aturan main itu tidak hanya saja berlaku di dalam sebuah permainan, tetapi juga dapat diberlakukan dalam sebuah negara. Nah, aturan mainnya di dalam sebuah negara tersebut tertuang di dalam konstitusi. Jadi konstitusi itu merupakan sebuah aturan dasar yang digunakan oleh sebuah negara untuk mengatur
bagaimana seharusnya negara tersebut dijalankan oleh pemerintah, tujuannya agar dapat dikelola dengan baik dan untuk menghindari kesewenang-wenangan dari pemerintah. Nah, jadi konstitusi itu yang dijadikan dasar, yang dijadikan sebagai pedoman oleh pejabat negara atau dalam hal ini adalah pemerintah untuk mengatur dan mengelola negara. Nah, lembaga atau pejabat negara siapa saja yang harus berpedoman pada konstitusi? Jika kita mengacu pada pembagian kekuasaan, baik yang disampaikan oleh John Locke ya atau Montesquieu, di situ ada 3 pembagian kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Eksekutif adalah lembaga negara yang menjalankan undang-undang dan juga mengatur pemerintahan. Dalam hal ini adalah presiden, wakil presiden, dan dibantu oleh para menteri. Jadi presiden bersama kabinetnya di dalam mengatur dan mengelola negara haruslah berpegang pada konstitusi yang berlaku di dalam sebuah negara. Kalau di negara kita Indonesia, maka harus berpegang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak hanya presiden dan juga kabinetnya, tetapi lembaga legislatif juga harus berpegang pada konstitusi. Yaitu siapa? Kalau di negara kita itu berarti adalah DPR sebagai lembaga negara yang membuat undang-undang. Kemudian ada juga MPR ya, yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan amandemen atau perubahan undang-undang dasar atau konstitusi itu sendiri ya. Nah, jadi baik DPR ataupun MPR di dalam membuat ataupun melakukan amandemen dalam sebuah peraturan hukum, baik itu undang-undang maupun undang-undang dasar sekalipun, harus berpegang pada konstitusi. Jadi mereka tidak boleh sewenang-wenang mengubah seenaknya sendiri aturan hukum yang ada. Kemudian yang ketiga adalah lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif di sini adalah lembaga negara yang punya tugas dan wewenang untuk mengawasi terkait dengan penerapan peraturan hukum dan juga mengadili pelanggar hukum. Nah, lembaga ini itu bisa dilaksanakan oleh MA selaku Mahkamah Agung yang membawahi beberapa peradilan di Indonesia dan juga lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi. Jadi MA dan MK dalam mengawasi penerapan hukum di Indonesia, tetapi juga yang akan mengadili para pelanggar aturan hukum, mereka harus berpedoman atau berpegang pada konstitusi. Nah, kemudian kita akan memahami terkait dengan pengertian konstitusi dilihat dari asal katanya atau secara etimologis. Jadi konstitusi itu sendiri berasal dari beberapa kata. Yang pertama tentunya berasal dari bahasa Latin, yakni constitutio, yang artinya prinsip atau hukum. Jadi konstitusi itu dijadikan sebagai prinsip. Prinsip itu merupakan pegangan atau pedoman atau hukum yang itu digunakan oleh tadi para pejabat-pejabat negara atau lembaga-lembaga negara dalam mengatur dan mengelola pemerintahan. Kemudian yang kedua dari bahasa Prancis, yakni constituer, yang artinya membentuk, permulaan dari segala peraturan. Jadi konstitusi itu merupakan dasar dan juga merupakan awal mula terbentuknya peraturan-peraturan hukum lainnya atau peraturan hukum yang berada di bawah konstitusi. Jadi, peraturan hukum yang ada di sebuah negara itu tidak boleh bertentangan, tidak boleh menyimpang dari konstitusi yang telah ditetapkan. Jadi, konstitusi itu yang menjadi acuan, menjadi dasar dalam pembuatan peraturan hukum di bawahnya. Kemudian dari bahasa Inggris, yakni constitution,
yang artinya aturan-aturan dasar hukum sebuah negara atau kelompok sosial yang mengatur kekuasaan dan tujuannya pemerintahan dan menjamin hak-hak warga negara. Jadi dari bahasa Inggris ini kita dapat memahami bahwa konstitusi itu tidak hanya saja dijadikan sebagai aturan dasar, pedoman bagi pejabat negara atau lembaga-lembaga negara untuk mengatur pemerintahan, tetapi juga sekaligus konstitusi ini sebagai penjamin agar hak-hak warga negara itu dapat terpenuhi. Jadi di dalam sebuah konstitusi itu pasti akan termuat apa saja yang menjadi hak-hak bagi warga negara. Dan pejabat negara atau pemerintah wajib untuk melaksanakannya. Kemudian selanjutnya, pengertian konstitusi menurut pendapat para ahli. Di sini saya mengutip 3 ahli. Yang pertama yaitu Ivo Deduhacek. Dia menyampaikan bahwa constitution is identify the sources, purposes, uses, and restraints of public power. Jadi menurut Ivo, dia menyampaikan bahwa konstitusi itu berusaha untuk mengidentifikasi apa yang menjadi sumber-sumber, tujuan-tujuan, dan batasan-batasan kekuasaan yang digunakan, yang dijadikan sebagai pedoman oleh pejabat negara. Jadi di dalam konstitusi tersebut tertuang ya apa saja tujuan dari negara, kemudian apa penggunaan atau kegunaan dari konstitusi itu bagi sebuah negara, dan juga batasan-batasan atau hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pejabat negara atau lembaga negara. Kemudian menurut A.C. Wade, dia menyampaikan bahwa naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Jadi menurut A.C. Wade, dia lebih menekankan kepada konstitusi itu dijadikan sebagai rangka yang itu berisi terkait dengan tugas dan pokok badan-badan negara atau lembaga-lembaga negara yang tertuang secara jelas di dalam konstitusi, dan juga sekaligus menentukan cara kerja atau bagaimana seharusnya badan-badan negara tersebut itu melaksanakan tugas pokok fungsinya. Kemudian menurut Jimmy Asidiki, dia menyampaikan bahwa konstitusi itu merupakan sebuah hukum dasar yang dijadikan sebagai pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Nah, dari pengertian konstitusi tersebut, baik kita tinjau dari asal katanya maupun pendapat para ahli, kita dapat menyimpulkan bahwa ada 4 fungsi dari konstitusi. Yang pertama, konstitusi dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengatur negara, yang itu di dalamnya berisi tugas, pokok, dan bagaimana cara kerja badan-badan negara. Kemudian di dalamnya juga membatasi kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh pemerintah. Hal ini sangat penting agar pemerintah, badan-badan negara, ataupun lembaga-lembaga negara tidak menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaannya, atau yang sering kita sebut sebagai abuse of power. Dan yang kedua, tujuannya juga agar tidak terjadi yang namanya overlapping ya, ataupun tugas-tugas atau wewenang yang itu dijalankan oleh 2 lembaga negara, dan sehingga tidak saling tumpang tindih, sehingga jelas mana yang menjadi tugas dan pokok misalnya dari lembaga DPR, mana tugas dan wewenang yang menjadi kewajiban ataupun pekerjaan dari MPR. Misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, sebagai rujukan atau dasar bagi peraturan di bawahnya. Jadi peraturan-peraturan hukum yang ada di bawah konstitusi itu tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di dalam konstitusi. Kemudian yang keempat,
untuk menjamin hak-hak warga negara. Jadi dengan adanya konstitusi, maka menjadi sebuah kewajiban bagi negara, dalam hal ini adalah lembaga negara ataupun badan-badan negara, untuk mewujudkan atau merealisasikan hak-hak warga negara. Kemudian kita akan membahas terkait dengan pengklasifikasian dari konstitusi. Jadi ada pengklasifikasian konstitusi yang ada. Nah, pengklasifikasian konstitusi itu bisa kita bagi ya. Yang pertama dilihat dari bentuk dan sifatnya. Dari segi bentuknya, konstitusi itu dibagi dua, yaitu tertulis atau written constitution dan tidak tertulis atau unwritten constitution. Konstitusi tertulis yaitu konstitusi yang dituangkan dalam dokumen formal. Jadi ada bentuk fisiknya di dalam sebuah dokumen. Kemudian kalau konstitusi tidak tertulis merupakan konstitusi yang tidak dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Nah, ada beberapa negara yang konstitusinya tidak tertulis, misalnya seperti di Inggris, di Israel, dan juga New Zealand. Kemudian dari segi sifatnya, konstitusi itu juga dibagi dua, yaitu konstitusi yang lentur atau fleksibel, dan konstitusi yang kaku atau rigid. Nah, konstitusi yang lentur atau fleksibel ini adalah konstitusi yang mudah diubah, jadi tidak kaku. Kemudian konstitusi yang kaku atau rigid adalah konstitusi yang susah untuk diubah. Nah, untuk melihat sebuah konstitusi di dalam sebuah negara itu apakah fleksibel atau rigid, itu bisa menggunakan dua prinsip. Yang pertama adalah terkait dengan aturan di dalam mengubahnya. Jika aturan-aturan untuk mengubah konstitusi itu sangat sulit, maka bisa dikatakan konstitusi di negara tersebut itu sifatnya rigid atau kaku. Tetapi jika aturan di dalam mengubah konstitusi itu sangat mudah, maka negara tersebut berarti konstitusinya bersifat lentur atau fleksibel. Kemudian prinsip yang kedua terkait dengan kemampuan konstitusi untuk menyesuaikan kondisi perubahan zaman. Jika dari dulu sampai sekarang konstitusi tersebut itu tidak pernah diubah, tidak mengikuti zaman yang ada, berarti di situ kita dapat menyimpulkan bahwa konstitusi di negara tersebut itu bersifat kaku atau rigid. Jadi konstitusi yang tidak pernah mengikuti perkembangan zaman, tidak pernah mengalami yang namanya amandemen atau perubahan, maka konstitusi tersebut bisa dikatakan kaku atau rigid. Pengklasifikasian konstitusi selanjutnya didasarkan pada kedudukan dari konstitusi dan dilihat dari bentuk negaranya. Konstitusi itu dapat dilihat dari kedudukannya dalam sebuah negara. Ini dapat dibagi dua. Yang pertama adalah konstitusi derajat tinggi dari legislatif atau Supreme Constitution, dan yang kedua konstitusi derajat rendah dari legislatif atau Unsupreme Constitution. Negara yang menempatkan konstitusi paling atas dalam tata urutan perundang-undangannya, berarti di situ menempatkan konstitusi itu sebagai derajat tinggi dari legislatif, dan di mana konstitusi tersebut dijadikan sebagai dasar atau acuan bagi peraturan-peraturan hukum di bawahnya. Kemudian yang kedua, konstitusi derajat rendah dari legislatif, di mana konstitusi ini tidak mempunyai kedudukan serta derajat sebagaimana yang ada di konstitusi yang berderajat tinggi. Kemudian konstitusi dapat dilihat juga dari bentuk negaranya. Jadi konstitusi itu sangat menyesuaikan dengan bentuk negara. Jadi ada dua bentuk negara secara umum, yaitu bentuk negara serikat dan bentuk negara kesatuan. Nah, di dalam negara yang menganut negara serikat,
ya, atau negara federal, di dalam konstitusinya itu akan mengatur adanya pembagian kekuasaan antara pemerintahan negara yang ada di pemerintah pusat dengan negara yang di negara-negara bagian. Contohnya seperti yang ada di Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, ada negara dengan bentuk kesatuan seperti Indonesia. Ya, jadi di dalam konstitusinya itu tidak ada pembagian kekuasaan sebagaimana yang ada di negara serikat, karena hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan di tingkat pusat. Karena seluruh kekuasaannya itu tersentral di pemerintahan pusat. Walaupun dikenal juga adanya sistem desentralisasi. Jadi sistem desentralisasi itu adalah sistem pelimpahan tugas dan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah. Tapi bukan berarti pemerintah daerah itu dapat dikatakan sebagai negara bagian, tetapi hanya sebatas menjalankan amanat atau tugas dan wewenang dari pemerintah pusat. Kemudian konstitusi berdasarkan sistem pemerintahan. Ini dibagi dua juga. Yang pertama adalah konstitusi sistem pemerintahan presidensial atau Presidential Executive Constitution. Jadi, konstitusi ini diterapkan oleh negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Nah, ada beberapa ciri sebuah negara itu menganut sistem presidensial. Itu ada 3. Yang pertama adalah jika presiden itu berkedudukan sebagai kepala negara. Yang kedua, presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Dan yang ketiga, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan dari lembaga legislatif. Jadi sistem presidensial adalah sistem di mana kepala negara dan kepala pemerintahan itu dijabat oleh orang yang sama. Dan presiden itu dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Konstitusi yang kedua berdasarkan sistem pemerintahan, yaitu konstitusi sistem pemerintahan parlementer atau Parliamentary Executive Constitution. Ini merupakan sebuah konstitusi yang mengatur penyelenggaraan negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Jadi berbeda dengan konstitusi yang mengatur tentang negara yang dengan sistem pemerintahan presidensial. Ada beberapa ciri sistem pemerintahan parlementer, ada 4. Yang pertama, kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri dan kepala negara dijabat oleh Raja atau Sultan. Jadi, antara urusan pemerintahan dengan urusan negara itu dijabat oleh orang yang berbeda. Untuk urusan pemerintahan itu oleh Perdana Menteri, urusan kenegaraan dijabat oleh seorang Raja atau Sultan. Kemudian yang kedua, Perdana Menteri itu bertanggung jawab kepada parlemen. Kemudian anggota kabinet seluruhnya atau sebagian berasal dari anggota parlemen. Dan yang terakhir, kepala negara, dalam hal ini adalah Raja atau Sultan, berdasarkan saran dari Perdana Menteri, dapat membubarkan parlemen dan dapat diadakannya pemilu ulang. Baik, itu dia pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan penjelasan dari saya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube ini supaya bisa memberikan informasi-informasi seputar pendidikan Pancasila maupun pendidikan kewarganegaraan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya.